upayanya adalah dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Jogja, maka bukan hanya mutu, bukan hanya tadi yang pengolahan, tapi bahan baku yang terstandar sehingga menarik bagi masyarakat DIY untuk memilih ikan menjadi bahan konsumsi. Itu juga pedagang itu loh, supplier itu ngantarnya itu dia itu mau beli es itu eman-eman bahasanya itu. Ya itu kan kadang di situ itu air esnya itu kurang. Lah itu akan mempengaruhi ke pengolah. Tadi itu rantai dingin itu menjadi kepentingan bersama, itu bukan hanya kepentingan dari pengolah tapi juga kepentingan dari distributor juga. Halal gratis selamanya. Lah itu kita terbantu sekali. Kalau dulu kan halal itu kan kita harus mengenakan uang. Halal itu berarti di bahan bakunya juga harus halal kan? Iya. Kali ini kita di Wicara Mina, tentu saja dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Saya Marta Sasongko dan kita mau ngobrol tentang kalau orang Jogja sih kalau ditanya soal makan ikan biasanya kadang-kadang rada bilang enggan gitu ya makan ikan. Alasannya biasanya apalagi dari nenek moyang kita bilangnya aduh bau amis gitu ya. Betul ya Pak ya? Nah makanya jadi kita ngomongin bagaimana supaya ikannya tidak amis gitu ya. Biar orang Jogja, orang DIY itu mau dengan rela hati makan ikan. Barangkali memang berbeda sih dengan teman-teman yang di Sulawesi, mungkin di Kalimantan yang mereka ikan adalah bagian dari menu sehari-hari karena dari laut langsung ke meja makan. Nah kalau orang Jogja dari laut kemana dulu gitu ya, mati 7 kali itu baru sampai ke meja makan kita. Nah upaya apa yang bisa dilakukan supaya tadi ada rantai yang dilewati tapi yang tetap membuat ikan itu tetap dalam kondisi terbaik. Kalau bisa segar lebih baik. Nah, itu disebut dengan sistem rantai dingin. Saya juga baru tahu ada rantai dinginnya, Pak ya. Barangkali nanti kita akan perjelas lagi rantai dingin itu seperti apa dan bagaimana itu bisa menjaga mutu produk perikanan kita di DIY. Tapi memang harus dingin ya, Pak? Iya, harusnya dingin semua. Dingin semua. Kalau nggak dingin ya berarti disitulah yang jadi warning system yang nanti tadi akhirnya yang seperti pemikiran orang Jogja kalau makan ikan ya. Maka kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Insinyur Bayu Mukti Sasongka MSI. Pak Bayu. Siap. Siap, Pak. Tetap dingin apa gimana Pak kita di sini? Termasuk rantai dingin kita sekarang Pak? Iya, kalau dinginnya ikan beda. Ini nyaman ini kalau agak sejuk ya. Kalau ikan sampai minus ya, harus sampai minus ya. Baik, nah ini menarik ini Pak, nanti kita bahas. Masyarakat juga tahu dan bagaimana nanti semua yang ada di proses ikan itu sampai ke meja kita ini punya pola pikir yang sama gitu ya Pak. Ya. Kemudian tentu saja bersama kita hadir Sekretaris Komisi B DPRD DIY, selalu setia pokoknya ngobrol dengan semua hal yang berkaitan dengan para mitra ya Pak. Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Pak Aslam. Ya hari ini kayaknya kok agak disesuaikan sama temanya ya. Kenapa Pak? Kan temanya kan rantai dingin. Rantai dingin sehingga kayaknya rotok nyentore rotok ya kan biasanya ini. Dan yang disajikan yang dingin-dingin juga Pak. Iya, kayaknya semua ke Pak Aslam nih jadi berasa lebih dingin. Iya, karena sesuai dengan tema Pak, jadi agak dingin hari ini. Maka kita juga hadirkan salah satu pengusaha di sektor perikanan, Pak Sudarisman. Beliau adalah Direktur CV Siluang Mina Nisa ya Pak. Iya. Oke, produknya ini Pak di depan ini. Iya. Semua dingin Pak atau ada yang panas? Semuanya dingin. Semuanya dingin. Frozen. Frozen. Jadi cocok juga ya. Yeah. Sampai dari laut dan bagaimana sampai menjadi frozen food ya. Yeah. Oke, dari Pak Kepala Dinas dulu deh. Yang disebut rantai dingin ini definisinya apa Pak? Wah ya baik. Semua ya. Dingin gitu? Iya. Jadi produk kita kelautan perikanan itu ada 2 macam Pak. Yang pertama produk ikan hidup. Artinya ikan hidup biasanya kan seperti lele, gurami, nila itu kan distribusinya itu kan dalam keadaan hidup. Sehingga tidak diperlukan jaringan rantai dingin. Kemudian yang kedua ikan segar. Nah kalau sudah ikan segar ini harus menggunakan sistem rantai dingin. Artinya dari kalau biasanya ini terjadi di ikan laut. Jadi ikan laut kan ditangkap di laut kan sudah berhari-hari untuk
mempertahankan kualitasnya, mutunya. Nah, karena mengingat kelemahannya di samping keunggulannya banyak ya, kalau dimakan oleh manusia, tapi kelemahan ikan adalah Daya tahannya ya. iya, cepat busuk. Betul. Ya, sehingga harus diperlakukan. Salah satunya yang paling efektif, efisien adalah dengan rantai dingin. Artinya dari penangkapan ikan yang di laut, kemudian masuk ke es ya, biasanya kan kapal ikan yang menangkap di laut itu dari darat sudah membawa es ya. Jadi es, tapi ada juga yang kapal agak besar sudah menggunakan freezer. Jadi yang harusnya itu volumenya dipakai untuk es, mereka nanti bisa dipakai untuk ikan. Jadi menggunakan freezer sehingga ikan hasil tangkapan kemudian langsung masuk ke palka kapal itu. Ada yang pakai es, kemudian ada juga yang pakai menggunakan. Setelah itu nanti mendarat atau tambat di pelabuhan. Nah, di situ kalau yang es nanti harus segera diturunkan, kemudian biasanya dilakukan penimbangan, kemudian masuk ke box-box yang sudah diisi es. Kalau sekarang kan kita sudah ada di Sading, di pelabuhan kita sudah ada cold storage ya, walaupun belum besar ya Pak Asram, itu kita punya 30 ton. Jadi dari nelayan masuk cold storage di ya, Sadeng. kita masuk ya, jadi ada alat yang untuk membekukan dulu, jadi di situ dibekukan jadi batu, kemudian disimpan di cold storage-nya. Nah, namanya ABF, alatnya yang untuk membekukan itu. Nah, setelah itu kalau sudah jadi batu bisa tahan lama, mungkin bulan, atau kalau bisa menjaga suhunya ya bisa mungkin bisa sampai lebih lama lagi. Nah, ini kalau yang sampai beku pendinginannya. Tapi kalau yang hanya menggunakan es ya mungkin Nggak terlalu lama. ya, tidak terlalu lama, harus sudah sampai ke konsumen dan harus diolah. Jadi prinsipnya adalah menjaga kualitas ikan, sehingga biasanya bakteri yang mudah masuk ke dalam ikan itu kalau ditekan dengan suhu yang rendah, mereka akan sulit ya, mereka akan sulit untuk berkembang. Itu ada range suhu yang akan bisa menjadikan standar, Pak. Range suhunya berapa itu? Ya kalau di ABF yang sampai beku sampai minus, Pak. Ada yang sampai minus ya 20 juga ada. Jadi tergantung dari kemampuan si pendingin sendiri. Tapi kalau kita ya kebanyakan masih memakai yang rantai dingin dengan menggunakan es balok yang dipecah, itu es curah. Ini berarti kan seluruh rantai harusnya menjaga, ya padahal ini rantainya cukup panjang nih, sampai misalnya sebelum ke customer nih, misalnya sampai ke pasar nih udah nggak pakai cold storage, Pak, udah pakai display, Pak. Itu berarti juga harus diperhatikan sebenarnya sampai di sana. Iya, jadi semua titik ini. Iya, semua titik itu. Jadi di pengepul, biasanya pengepul kita ada beberapa pengepul yang sudah punya cold storage mereka dari swasta itu. Jadi mereka mendatangkan ikan dari luar dalam kondisi beku, kemudian disimpan di cold storage mereka. Nah, ini yang menjadi masalah kalau yang sampai beku biasanya di kita ya Pak Darisman, di pengolah kita, karena kalau yang sampai beku kan tidak bisa langsung diulang ya, nanti bisa disampaikan nanti pengalaman dari pelaku usaha kita dari Siluang Minanisa Pak Darisman itu harus dicairkan dulu sampai suhu kamar, jadi sampai kembali lagi menjadi ikan siap yang diolah ya. Siap diolah. Biasanya kita tergesa-gesa selak payu, setelah diproses terus masih batu digodok, rasanya ya itu yang kadang-kadang membuat nanti berubah lagi yang itu yang perlu kita lakukan sosialisasi atau pembinaan. Tapi paling bagus adalah yang beku, Pak. Kalau yang es ya kita es saja, kalau malah dikeluarkan ya supaya kalau tidak pakai es itu katanya lebih enak, lebih seger ya nanti dari pelaku. Tapi yang jelas kalau secara itu sudah nggak benar, artinya sampai di pasar pun sebelum masuk ke pengolah ya harus tetap
itu es, Dalam kondisi dalam dingin kondisi ya. dingin, ya. Nah ini ada sosialisasi atau campaign gitu nggak Pak untuk jadi semua lini itu paham bahwa kalau ada ikan itu harusnya pada kondisi seperti ini gitu yang Sosialisasi itu terus sudah dari dulu, bahkan kita didukung oleh Komisi B nih dan Pak Aslam itu ya tidak hanya dari segi tadi distribusinya rantai dingin sampai dengan pengolahan pemasarannya. Nah, jadi pengolahan kita dari teman-teman dan Bapak Ibu di anggota Dewan itu kita sampai di kewalahan, artinya supaya konsumsi ikan kita meningkat. Iya. Kemudian kalau konsumsi ikan meningkat kan ikannya harus ikan segar, harus ikan yang cara memilih ikan. Jadi Betul. semua di situ ada, Pak. Hampir kita ada paket itu untuk gemar makan ikan itu hampir 300 untuk tahun ini. Tahun ini ya. Iya. Iya. 299 ya kalau saya lihat datanya paket itu. Terus bisa keserap semuanya Pak? Nah ini baru berjuang ini kita lakukan itu supaya konsumsi ikan meningkat. Dengan mutu kita lebih banyak dialih teknologi dan informasi. Jadi bagaimana cara mengolah ikan yang baik dan benar, mulai dari cara dari awal itu mbedeti, kemudian cara memilihnya pun ada sosialisasinya. Jadi semua tahap pun disosialisasikan Ya, kepada masyarakat ya. ya. Oke. Kita upayakan ya intinya itu adalah peningkatan konsumsi makan ikan dari hulu sampai hilir itu kita tangani semua. Kalau Pak Aslam pernah ketemu para nelayan gitu, nelayan kita gimana sih Pak memperlakukan ikan tangkapan mereka, apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan Pak Kadis? Ya kalau tema kita itu rantai dingin itu sebenarnya ya memang itu satu keharusan. Jadi Yogyakarta ada dua perspektif kalau saya matur ya. Yang pertama terkait dengan upaya, kalau upayanya adalah dalam konsumsi ikan di Jogja, maka bukan hanya mutu, bukan hanya tadi yang pengolahan, tapi bahan baku yang terstandar sehingga menarik bagi masyarakat DIY untuk memilih ikan menjadi bahan konsumsi. Itu juga harus dibangun. Salah satunya rantai dingin ini tadi. Kenapa di supermarket itu bisa, di sana disajikan. Apakah di pasar tradisional nggak bisa? Tentu bisa dong. Kalau soal penyimpanan yang dingin tadi, karena akan berpengaruh bagi kualitas ikannya Mbak ya. Karena ini belum laku. Artinya kalau kita di pasar tradisional itu ndelok iwak dirubung laler gitu kan, kita sudah ilfil dulu kan. Ndelok iwaknya udah di posisi kering, kemudian di lalere itu sudah ilfil makan ikan. Nah, ini memang upaya rantai dingin ini juga harus dibangun dalam perspektif meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di DIY. Maka rantai dingin ini juga harus memang diperkuat itu. Kemudian dari perspektif ekspor, kalau kita mau ada upaya peningkatan ekspor, maka perkuatan rantai dingin ini juga harus diperkuat. Lebih kuat lagi bahkan. Harus lebih kuat lagi. Karena di Jogja ini kan kalau tidak salah kita ada punya 3 jenis ikan yang berpotensi ekspor. Ada ikan tuna, ada ikan sakalan, ada ikan layur Mas ya. Layur, ya. Itu yang berpotensi ekspor. Sebenarnya kita punya produk perikanan itu berpotensi ekspor. Kalau kita cerita begini Pak Mata, teman-teman nelayan itu melaut, itu kan kalau yang 30 itu 7 hari 2 malam. Kebayangkan misalnya hari ketiga itu dia sudah dapat ikan. Kalau dia pulangnya hari ke-7, maka ikan ini ngendon 4 hari di kapal. Betul. Nah, artinya butuh daya dukung rantai dingin pada saat di kapal. Tadi yang ketika beliau alhamdulillah sekarang di Sadeng itu sudah ada cold storage. Yang dulu cold storage lama itu sudah nggak ada Mas ya. Sudah ada pembaruan cold storage. Tapi ketersediaan bahan untuk biar rantai dingin itu terlampaui memang menjadi PR
saya dan Mas Bayu kaitan dengan penyediaan sarana rantai dingin itu. Belum mencukupi sesuai dengan kapasitas produksi. Problemnya, salah satu problemnya begini misalnya, Sadeng itu dengan dengan jalan lintas utama itu jarak tempuhnya jauh. Jarak tempuhnya jauh, kemudian ini mungkin menjadi problem ketika harus ada, kecuali cold storage tadi kan harus ada ketersediaan es balok yang dibawa pada saat melaut yang 7 hari 7 malam itu. Betul. Kemudian pada saat kapal itu mendarat bongkar itu kan nggak semuanya masuk di cold storage. Ada yang langsung dikonsumsi ke pasar. Nah, kalau tadi saya matur hari ketiga dia sudah dapat ikan, kemudian masih nunggu 4 hari, menunggu hari ke-7 dia pulang, kemudian mendarat di pelabuhan. Dari pelabuhan ke konsumen ini kan juga butuh dingin sarana lagi. es blok tadi itu. Kalau semua masuk di cold storage, ini kan nggak muat. Nggak muat. Maka harus PR kami dan Mas Bayu mesti kalau targetnya optimalisasi rantai dingin, harus ada ketersediaan bahan baku berupa es di pelabuhan. Nah, pelabuhan Gesing, sekali lagi saya matur, kebetulan jarak tempuh dari pelabuhan ke jalan utama itu agak jauh. Jadi itu pun memberikan sumbangan waktu yang harus diperhatikan ya. Waktu. Nah, kalau kita memedomani Peraturan Menteri Kelautan 8 2012, pelabuhan perikanan itu kan harus ada sarana. Satu sarana pokok, sarana fungsional, sarana penunjang. Nah, sarana fungsional ini di situ ada ketersediaan es, bahan bakar, itu fasilitas fungsional yang ada di situ. Maka Sadeng itu sebenarnya dulu pada saat Sadeng digawe itu kan sudah lengkap, ono pom bensinnya, ono pabrik esnya lengkap. Tapi kan sudah lama sekali, yang pabrik es sudah nggak jalan, kemudian BBM sudah nggak jalan. Nah, maka memang rantai dingin ini juga harus kita siapkan. Ada yang terputus jadinya ketika tidak ada sarana di maka di situ sebelah-sebelahnya. harus kita menjadi PR saya dan Mas Bayu ke depan dalam rangka optimalisasi rantai dingin ini. Karena hari ini sudah kita membangun semangat masyarakat Jogja untuk konsumsi ikan. Sudah berhasil, sudah ada peningkatan Mas ya. Sudah ada peningkatan konsumsi ikan di Jogja. Nah, kalau tidak kita lengkapi dengan rantai dingin tadi, jadi ya rodok diminimalisir. Pemandangan di pasar tradisional itu ndelok iwak sing dilalerin. Itu mungkin jadi PR kita Yeah. di pemerintah daerah ya. Ke depan bagaimana mindset pelaku usaha maupun konsumen juga harus dibangun, bahwa tadi beliau ngendika nek tuku bahan baku iwak beku, kamu kok salah antri konsumennya sing pesen. Iya. Posisi hari itu ora iso langsung serta-merta jadi lemes kan, beku. Saya itu pernah dikasih temen itu ikan tuna Mas Bayu. Ikan tuna itu pasti beku. sak bagor itu. Iya. Masih beku. Baik ini arep ngolah piye kaku kaya kayu ini. Pada posisi beku. Dan dia harus butuh waktu untuk menjadi lemes untuk diolah itu. Akan tetapi itu jaminan aman. Betul. Jadi kalau justru posisi ikan itu kalau beku itu jaminan aman. Iya. Sehingga kalau per hari ini kita perspektifnya adalah untuk lebih meningkatkan konsumsi ikan, maka memang ini yang pilihan yang terbaik. Intervensi, dimaksimalisasi sarana prasarana dan bahan bakunya. Dan itu yang termasuk yang masih PR buat Pak Slam ya? Ya, itu memang menjadi PR khususnya saya dan Mas Bayu ke depan untuk lebih memaksimalisasi sarana rantai dingin gitu ya. Artinya nanti semakin banyak produksi pun akan tetap layak untuk konsumsi karena kita punya cold storage yang memadai gitu ya maksudnya ya Pak ya. Dan memang idealnya tidak hanya
tidak hanya pemerintah daerah ya cold storage itu, karena memang biayanya mahal Mas Bayu ya untuk bikin cold storage itu. Ya. Artinya kita juga berharap pada pelaku-pelaku usaha itu sebaiknya memang juga punya cold storage untuk penyimpanan. Itu dia yang tadi saya tanyakan kepada Pak Kadis. Apakah setiap titik ini punya persepsi yang sama untuk menyimpan gitu ya. Tapi saya boleh tanya dulu, izin ke Pak Sudarisman deh. Ini kebetulan Pak Sudarisman produknya semua dari ikan. Iya. Atau hasil laut gitu ya, Pak? Iya. Segar atau yang gimana, Pak? Ada yang produk ada bahan baku segar, ada yang beku. Iya. Ambilnya dari mana, Pak? Kalau yang produk beku itu kami, kalau yang file itu dari Malang, terus kalau yang wujud ikan itu dari cold storage Jogja. Nah, karena kan kita dari produk itu kan jenisnya produk, ikannya juga beda. Seperti contoh ini kaki naga, Jenisnya ini kan sendiri-sendiri. dari barakuda, terus kalau yang kordon itu kan dari tuna. Ya, kalau yang tuna kan kami mendatangkan, ngambilnya dari cold storage yang ada di Jogja. Ini kebetulan lokasi produksi pabriknya di mana, Pak? Kalau tempat pengolahan kami, Jupi kami ada di Bantul, Di di Bantul. Bundong, ya Jalan Parangtritis. Oh, jarak antara tadi cold storage yang di Bantul dengan ini berapa, Pak? Itu kira-kira ya kilunan. 9 kilo, tapi Iya. ngambil yang beku ya? Iya beku. Oh. Atau pernah merasakan dampak ketika bahan baku itu nggak seger, Pak? Iya pernah. Ya intinya kami kalau yang produk tidak beku, terutama pakai es itu kadang-kadang pedagang itu loh, supplier itu ngantarnya itu dia itu mau beli es itu eman-eman bahasanya itu. Ya itu kan kadang di situ itu air esnya itu kurang. Lah itu akan mempengaruhi ke pengolah. Yang jelas nanti juga kita bagi pengolah itu harus berpikir bagaimana kita mendapatkan bahan baku yang harus bagus. Karena nanti kalau nggak bagus nanti hasilnya kita kan ya juga kurang bagus. Itu kenapa, Pak, biasanya mereka sayang? Jadi biaya pengantaran ini termasuk biaya balok es ya? Itu Iya. apakah gimana? Cukup tinggi kah atau gimana? Iya, tidak ya. Cuman kadang-kadang kan mungkin dia belum pernah ataukah mungkin sosialisasi ke pedagang supplier itu tidak semuanya terjangkau kan ya. Ya, tapi ada dua rantai dingin nanti. iya. Jadi yang dari luar beku. Iya. Nah, itu kan biasanya diambil oleh apa ya, yang pengolah yang mempunyai unit pengolah seperti Pak Darisman itu. Tapi kalau yang di kuliner itu biasanya yang pakai es. Pakai es. Supaya nggak tadi perlu mencairkan. Jadi ada maksudnya ya. dua masuknya ke Jogja ini. Biasanya yang pakai es itu dari Pasar Kobong Semarang. Iya. Nah itu yang kadang-kadang mutunya yang tidak terkontrol. Iya. Jadi kalau banyak tuh tiap malam itu, kalau menurut data kita itu, kita pernah data itu ada sekitar 10-an mobil L300 itu kalau malam itu dari, Iya, dari Pasar Kobong masuk ke Jogja. Isinya ikan semua. Ikan semua, ikan di Pasar Kobong itu tampungan dari ikan-ikan di Pantura, wilayah Pantura. Jadi itu koleksi Iya, pantai. makanya jadi itu sulit sekali apa ya kita kendalikan. Makanya dan mungkin di kita juga nyuwun sewu Pak Aslam untuk peraturannya yang terkait mutu untuk yang ikan memang kebetulan belum kita. Ya. Ya kalau yang pertanian sudah untuk mutu apa di tanaman pangan ya. Kalau yang di kita itu yang Diperlukan apa, Pak, peraturan seperti ya, apa sehingga bisa kedepannya ya bisa lebih kita kalau mengamankan? masuk ke Jogja harus ada mungkin suratnya ya, surat keterangan asal ikan yang di situ ada mutunya, sehingga kalau masuk di sini nanti harus bisa menunjukkan itu. Jadi nanti ada pos pengawasan gitu ya, seperti pos ternak gitu ya. Kayak ternak. Misalnya ada sum korban gini kan banyak ternak masuk Jogja. Iya, harus ada surat-surat untuk bisa dicek. Dari di dinas pos. sudah jalan, misalnya ini ternak sapi, ada suratnya enggak nih sapi ini? Nah, kalau enggak ada, kalau ada suratnya pasti dia sudah menyebut ada rekomendasi dari dinas asal. Iya, Ya. iya. Sapi ini dulu diternak. Ya. Nah, untuk yang Ikan ikan mungkin memang menjadi Ini PR kita ya, juga. PR kita. Nah, ini banyak PR ini kalau Mbak Marta nih ketemu Mbak Marta. Iya. Tapi seandainya ada itu, apa yang bisa yang terjadi, Pak Kadis? Ya nanti akan terkontrol kan yang Memudahkan itu ya. tidak
boleh masuk. Kalau sapi ya tadi di ketika Pak Asram ya Nggak boleh masuk. yang sehat ya nggak sehat ya kembali itu nggak boleh masuk. Dan mungkin nanti memang harus terpadu dengan ternak, ikan dan mungkin tanaman ya. Iya, jadi nggak perlu pos khusus ya, tapi Ya. mungkin pos yang sama untuk semua komoditi tadi bisa. Ya. Dan perdanya juga mungkin satu juga mungkin bisa. Nah, kalau terlalu banyak nanti kita Iya. sebenarnya Mungkin nggak Pak Aslam? Jadi perda yang sama tapi untuk beberapa komoditi gitu, sehingga intinya ada standar untuk ketika ada produk masuk ke DIY gitu selalu ada pengawasan terlebih dahulu, pengontrolan. Ya bisa saja. Jadi nanti Perda itu mengatur arus pasok barang pangan. Jadi kita mengatur kalau yang kita atur itu dalam rangka memberikan pengamanan kepada masyarakat terkait dengan pangan. Ikan sebagai salah satu pangan. Betul. Kalau yang kita atur itu bukan bukan dagangnya, bukan bisnisnya. Yang kita atur itu adalah standarisasi produk. ya, Betul. Yang masuk Ya. itu bisa. Yang nggak bisa itu kan kalau Perda itu mengatur bisnisnya, ini nggak bisa. Tapi kalau Perda itu hanya mengatur kaitan dengan standarisasi produk, Perda Sangat bisa dimungkinkan. mengatur itu. Karena yang Perda itu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat DIY. Yang belum ada selain ikan apa Mas? Ya baru tinggal ikan itu yang belum ada. ya, Dan ikan kan kita lebih banyak dari luar ya Pak secara jumlah. Betul. ya bukan lebih banyak dari luar. Yang jelas kita dalam 1 tahun sekitar 1 ton. Kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Produksi kita dari tangkap dan budidaya yang di darat itu sekitar 105.000 ton. Ya. Oh, Jadi berarti mungkin tinggal sekitar sedikit ya, 25.000 ton, ya banyak. Iya. 25.000 ton itu kan Dari luar. dari luar ya. Ya, tapi produk kita juga ada yang keluar. Nah, sementara ini produk kita yang keluar yang bagus-bagus deh Pak. Iya. Karena itu Kebetulan memang- yang Yang keluar kita itu yang sisa-sisa ya Pak. produknya bagus-bagus malah metu. Malah keluar larinya. yang kalau tuna contohnya yang 1 kilo ke bawah masuknya di dalam Di pasar domestik. ya pasar domestik di Tapi yang lebih besar pasti keluar. Keluar itu maksudnya hanya keluar daerah atau ke ekspor? ya itu ke yang jelas ke asosiasi tuna bisa ekspor bisa untuk industri ya yang jelas itu kan apa ya memenuhi standar ekspor. Oke, nah mungkin ekosistem industri sektor perikanan belum terlalu banyak. Pak, ada asosiasinya nggak Pak? Pengusaha pengolahan ikan gitu di Jogja. Ada. Ada berapa banyak? Pak? Ada asosiasi yang di Jogja itu ada Poklasar DIY tingkat DIY, Polasar itu pengolah dan pengasar ikan. Pengolah dan pemasar Ya. ikan. Terus di kabupaten juga ada Poklasar pengolah dan pemasar ikan. Ada berapa banyak Pak? Ribuan atau puluhan ribu? Maksudnya anggotanya Oh iya, banyak, puluhan mungkin ratusan lah itu. ratusan ya. ratusan. Ratusan, iya. Cukup memadai nggak Pak? Dibanding daerah lain mungkin. Sehingga tadi kan maksud saya ketika ada banyak bahan baku tapi tidak terserap oleh industri kan berarti tidak inline gitu ya. Tapi kalau ada banyak bahan baku, pengolahnya juga banyak, berarti kan akan berjalan nih bisnisnya. Iya. Ya kalau selama ini dari penghasilan yang di pantai selatan itu kalau diserap sama pengolah kayaknya masih kurang seperti yang Justru dari masih Pak Bayu kurang. tadi. Dengan Ya. jumlah ini Iya. pun masih kurang. Iya. Ya seperti contohnya saya aja mengambil produk masih Si dari impor ya, luar. dari Iya, Malang luar. ya. Iya. Tapi ya itu tadi yang dari luar itu kemungkinan juga termasuk ikan kita yang dari Sadeng. Nah, mungkin. Tidak diolah lagi, balik Iya. lagi itu Pak ya. Jadi alur pasoknya jadi kemungkinan begini Mbak Marta, dari Sadeng itu dijual keluar. Ya. Misalnya ke Di sana Cilacap, di- Malang. ya, jadi apa gitu. Kemudian orang Malang yang jualan itu dia ngedoli nang ngene Mbak Daris. Ya, sudah. Padahal sebenarnya ikan Jogja. Iya, Kayaknya sini. kan sudah difilé. Iya. Tinggal daging-dagingnya saja. Iya. Jadi kan ada proses yang tidak ingin dilakukan oleh pebisnis di sini, Iya. biarlah mereka yang melakukan itu ya. Ya, karena beliau kan belonjonya sudah berupa pile kan. Bisa jadi ikan yang dibeli oleh Mbak Daris dan kawan-kawan itu sebenarnya ikan tangkapan Ikan- Jogja. Iya, Bantul juga Tangkapan mungkin. Jogja, Ya, kemudian Jogja. dibeli, dijual keluar, kemudian orang luar itu kemudian nilai, setelah dipilih dijual dengan Mbak Daris. Lagi sebenarnya ya. Ya itu mungkin Mbak, karena kan ikan yang up-nya besar ya. Up itu kan kiloannya besar. Di atas 5 kilo itu biasanya tuna dari nelayan itu masukkan ke Aneka Tuna Surabaya. Nah, itu mungkin kami juga bisa juga terjadi supplier itu ngambil juga dari sana terus kembali lagi
ke kita. Karena kan biasanya ikan A besar itu masuknya udah ke pabrik. Kalau yang di bawah bukan 1 industri kilo, di bawahnya. bare itu ke pedagang yang ecer untuk dikonsumsi. Tuh. Dan harganya bisa lebih murah kalau sudah masuk industri. Iya. Karena yang daging yang bagus-bagus dipisahkan, memang dia untuk konsumsi yang kelasnya lebih tinggi. Ini menurut yang data yang kita miliki. Kemudian dari nama leresane, sisa-sisa daging yang untuk ekspor itu Diolah lagi ya? dikumpulkan lagi nanti yang untuk UMKM kita itu. Jadi Iya. harganya bisa ditekan, tapi kualitasnya juga kualitas bagus. Memang tidak bisa ukurannya standar untuk ukuran yang konsumen yang lebih Premium ya. premium. Ya memang betul itu Mbak. Itu. Yang di ngejaya Pak Bayu itu. Kami kan yang dari Malang itu memang itu leresan dari ekspor itu. Dan harganya murah. Lebih murah. Tapi Dengan kualitas yang sama bagus. tadi ya. Iya. Kan kami yang ikan file itu kan yang dari Malang itu kan sudah leresan itu. Ya. Jadi nek cara industri mereka itu limbahnya. Limbahnya. Tapi Ya. tetap masih menghasilkan ya ternyata. Karena Iya. kualitasnya Produk. bagus, Kualitasnya kualitas bagus. leresan. Iya. Itu kenapa sebenarnya apakah dari sisi kuantitas yang kurang sehingga tidak mengakses yang tadi sekalian besar gitu? Nah itu Pak Sudarisme. ya mungkin dari selaku kami kan ada ya bagian yang ngurus itu pemasaran itu memang strategi. Kalau itu kita ambil nanti Pak Darisman ngambil utuh. Iya. Nah itu kan yang ekspor tadi yang daging ekspor itu. Nah kalau di Pak Darisman ngambilnya utuh, ya semua kan jadi nilainya tinggi semua, tidak akan utuh. Iya. Jadi malah secara bisnis tidak Ya strategi Iya. bisnis. Ya. Yang menguntungkan yang tadi yang potong-potongan itu. Ya istilahnya yang bagus ya memang tingkatannya benceng lebih tinggi yang kita Leresan-leresan. kualitas kandungan bagus. gizinya kan sama. Iya, Jadi kualitasnya juga sama. atau memang juga jenis produknya juga berbeda. Kalau yang di premium pasti misalnya bentuknya Ya, itu. slice besar supaya jadi steak misalnya gitu. Kalau yang di UKM kan tidak ada yang produk ini gitu Pak. Iya, Menjadi produk yang lain lagi gitu. Kalau kami kan beli produk itu yang penting kualitas bagus. Seandainya file itu kan sampai tempat pengolahan kami kan nanti kan kita giling. Jadi kita nggak butuh Sama surimi. Nggak butuh yang besar kan? iya, Iya. biarpun besar nanti tetap kita giling kan. Jadi artinya tidak perlu yang kelihatan tampil cantik secara slice gitu karena toh cuma digiling gitu ya. Iya. Nah ini kan berarti kan membutuhkan. Nah tadi salah satu yang disampaikan Pak Darisman bahwa tidak paham atau punya apa ya? Punya kesadaran untuk menjaga kualitas gitu kan supaya tetap dingin dan seterusnya. Kalau dari para pengusaha ini ada mekanisme nggak Pak? Misalkan kita pembeli nih, pembeli adalah raja Iya, gitu, memilih betul. gitu. Mungkin kalau secara sosialisasi kurang, tapi secara dari teman-teman pengusaha yang menerima produk itu ada mekanisme tersendiri nggak? Iya, yang jelas kalau kami secara untuk menjaga rantai dingin bahasanya tadi ya. Betul. Itu kan kami banyak difasilitasi dari dinas juga. Seperti freezer besar itu loh. Nah, kami kan juga bagi pengolah itu kan saya sudah banyak difasilitasi dari dinas. Intinya untuk menjaga biar produk itu akan suhunya itu akan stabil dan tidak mengurangi dari kualitas produk itu. Ya, jadinya makanya di pengolah-pengolah itu yang sudah jadi binaan dinas itu kebanyakan sudah Sudah sadar ya? difasilitasi. Oke. Iya, dari dinas untuk punya freezer. Itulah untuk menjaga kualitas. Nah kalau ada yang putus, wah ini bahan bakunya ternyata nggak terlalu prima nih. Ya seandainya kalau dari pengolah itu kan ya bisa bahasanya itu selektif ya Mbak ya. Seleksi tentang produk itu dia paham. Maksudnya itu yang bagus yang mana, yang tidak yang mana. Seandainya kita mau ada rantai yang terputus, seandainya ikan itu wis mati beberapa kali ya bahasanya di perikanan yo. Mati 7 kali atau 10 kali bahasanya. Nah itu makanya di tingkat kehati-hatian seorang pengolah di situ Mbak. Iya di situ. Karena Jadi kita akan menjaga mereka kualitas. selektif sendiri ya. Iya selektif sendiri. Ya, jadi kalau pengolah beda dengan yang kuliner. Kan? Iya. Kalau beda. pengolah kan Kuliner mereka biasanya gimana, sudah rutin. Kalau kuliner kan mereka menerima pasokan dari luar itu kalau kebetulan nih yang karena belum ada untuk pengendalinya supaya yang masuk ke Jogja itu yang baik-baik. Kalau sudah adanya ikan ya cuma Diterima. itu, kadang-kadang ya dengan sangat terpaksa ya. Makanya
Berarti kayak yang disampaikan Pak Darisman, di sana nggak diterima, akhirnya masuk ke rantai yang lain itu ya, Pak? Nah, kemungkinan bisa seperti itu. Gitu. Berarti ini kesadaran semua pihak dong Pak untuk bisa menjaga kualitas dari bahan perikanan dan kelautan. Ya, makanya kan tadi kita membina itu dari hulu sampai hilirnya. Hilir. Hilir itu berarti Tidak- sampai ke Sampai nanti sampai dikonsumsi. konsumen. Ya. Mulai dari tangkapannya, kemudian distribusinya, kemudian pengolahannya, Ya. penyajiannya. Karena tadi itu kan kalau ikan itu kan rentan apa ya, nggak koyok daging yang lain, Iya. lebih cepat secara waktu Ya, busuk. iya. Sehingga memang harus apa tadi itu rantai dingin itu menjadi kepentingan bersama itu bukan hanya kepentingan dari pengolah tapi juga dari distributor juga. Agar kalau isu yang mau kita bangun adalah produk yang sehat gitu. Maka rantai dingin itu harus dibangun bersama-sama bukan hanya di hulunya saja tapi dari hulu sampai hilir tadi itu. Nah ini kan persoalannya lagi Pak, ketika ada pengolah ikan ini kan ada stratanya ya Pak, dari tadi perusahaan besar, mungkin menengah, kecil, bahkan mikro nih. Nah ini Pak, ada celah-celah lagi nih Pak, bagaimana untuk keamanan secara tadi kualitas produknya Pak. Kebayangkan nanti kalau sudah sampai, bukan berarti semua yang mikro itu buruk tidak, tetapi kan itu celah juga bagaimana ketika bahan yang sudah tidak berkualitas baik tapi masih bisa diolah lagi dan itu digunakan sebagai celah. Ya, sebenarnya ya kita memang harus itu sosialisasi dan kesadaran ya baik dari pengolah yang mempunyai UP maupun yang ada di kuliner karena itu ya kalau ya nanti sekali dua kali mungkin bisa lolos sampai konsumen walaupun konsumennya ngerasa tahu tapi berikutnya sudah nggak akan kembali lagi gitu nggak akan Jadi seleksi ke alam situ ini Pak lagi. ya. Iya makanya ya kalau teman-teman yang artinya sudah eksis ya kayak Pak Darisman kemudian kita banyak Bu Hani yang ada di kota kemudian Bu Warti yang di Godian di Sleman tuh kita tadi punya asosiasi kita ada asosiasi di masing-masing kabupaten yang di antaranya mereka itu sebagai ya membantu dinas untuk melakukan penyuluhan gitu. Betul. Jadi mereka diantaranya kita jadikan instruktur untuk dalam kita melakukan sosialisasi ya. Jadi kalau Brantul itu asosiasinya pengolah pemasar namanya Projomino. Kalau ya Gunung Kidul itu Handayani ya Pak. Iya, Ya, Handayani. Handayani. Kalau yang di Sleman itu Aspin agak beda sendiri. Asosiasi pengolah ikan Sleman ya, Aspin Sleman. Kemudian yang di Kulon Progo itu Mina Binangun kalau nggak salah. Itu semua eksis. Nah, yang di kota juga namanya saya ingat terus. Itu apa? Mimilan Mintuno Sejahtera. Nah, Mimilan Mintuno Sejahtera itu salah satu anggotanya pernah juara nasional itu. Juara UMKM pengolah ikan tingkat nasional itu. Wow. Ya di Vania Food. Ya, Padahal di kota ya Pak, nggak di dekat dengan laut ya, malah. di kota itu sekarang sudah menjadi ditunjuk oleh pusat sebagai tempat untuk belajar kalau istilahnya pusat itu singkatannya P2MKP Pak. Iya. Pengolahan yang ditetapkan oleh pusat itu jadi mereka Bu Hani ini CV Vania Food itu menerima magang dari luar-luar DI Untuk belajar pengolahan. untuk belajar pengolahan. Jadi sebetulnya kita itu konsumnya rendah tapi pengolahannya hebat-hebat itu. Ya. Artinya banyak yang sudah berprestasi di tingkat nasional. Jadi ini harus didekatkan oleh Pak Aslam ya Pak Darisman ya. Ini kan contohnya ini produknya itu macam-macam ya Pak. Dari apa boleh tahu Pak apa sampai apa ini Pak untuk ikan sendiri? Maksudnya kalau Produknya pengolahannya. Bapak sendiri ya. Kalau Pengolahannya itu kalau bisa kami berapa selama jenis? ini masih ke arah frozen karena pangsa pasar kita masih kebanyakan kan kita ke pesantren sama rumah sakit. Nah itu kan kita ngolahnya ke frozen. Frozennya dibentuk apa Pak? Dibentuk seperti ini ada produk ada kaki naga, ada ikado, ada kordon seperti itu. Ya mungkin yang
Mbak itu nyambungnya itu dibentuknya Poklasar itu kan masuknya itu tujuannya itu biar teman-teman itu kalau beli karena Poklasar itu kan pengolah dan pemasar ikan. Iya. Nah, harapannya dari dinas itu teman-teman pengolah itu le beli iwak itu dari pedagang ikan segar yang sudah direkrut sama dinas, sudah dimasukkan ke asosiasi. Jadi biar masuk nanti ke jaringnya. iya. Karena kan kalau udah masuk di situ kan berarti registrasinya udah ke dinas. Jadinya kalau kadang-kadang dari pengolah itu tidak bisa mendapatkan ikan yang bagus itu karena biasanya dia itu belinya itu bukan dari teman yang dia itu belum masuk ke asosiasi. Nah makanya dari dinas membentuk asosiasi itu biar nanti teman-teman itu nek coro le ngurut ke nonton biar itu jelas bayar address-nya itu jelas itu loh bagi Iya. pedagang ikan segarnya Jadi itu. kalau terregister itu asumsinya mereka sudah mengikuti proses kan. Betul. Jadi apa yang dijual itu Iya. Nah ini kan nanti juga ada perizinan yang lain Pak, kayak halal, kayak BPOM. Nah itu kan juga termasuk yang mengatur. Iya. Itu apakah cukup efektif untuk juga membantu akhirnya rantai dingin ini dengan sendirinya akan terlaksana karena ada proses selanjutnya gitu Pak? Iya. Ya jelas kalau ada perizinan itu kan kami dari pengolah itu sudah difasilitasi. Kan kami kan sering diundang ke dinas untuk diketemukan sama mungkin dari BPOM. Nah apalagi sekarang udah ada programnya dari pemerintah untuk halal gratis selamanya. Nah itu kita terbantu sekali. Kalau dulu kan halal itu kan kita harus mengenakan uang. Halal itu berarti di bahan bakunya juga harus halal kan Pak? Iya, bahan bakunya kita harus ada dari kalau halal kan MUI ya. Itu Iya. datang untuk sertifikat tentang kelayakan ikan itu tadi. Memang ada syarat-syarat tertentu. Nah berarti kan secara otomatis gitu ya Pak ketika Iya. masuk ke rantai jejaring ini, jejaring produsen ikan pengolah, ini kan harus punya sertifikasi ya Pak. Iya. Sehingga nantinya ketemu ini sudah jelas ada kualitas. Iya. Nah itu apakah semua sudah tersertifikasi atau gimana? Ya, makanya kan kita kan Dinas Kelautan dan Perikanan tugasnya kan membina dari yang nol, dari embrio sampai nanti menjadi UMKM. Nah, kalau sudah nanti UMKM ke yang menengah, nah itu nanti sudah mungkin ada perindustrian, kemudian ada koperasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita bina yang dari nol yang tadi disampaikan Pak Taris, memulai cara memilih ikannya sampai dengan nanti cara pengolahannya, sehingga kita sertifikasi SKP itu kan kita mulai dari awal itu yang menerbitkan sertifikasi nanti Kementerian Kelautan, bukan di kita. Kita dinas yang ada di DIY dengan Balai kabupaten. besar Mas. Ada balai besar kementerian. Kalau sekarang masih masuk di Dirjen, Pak. Oh di Dirjen. Ya, besok kan ke depannya ini mau pisah. Nah, jadi ya, itu nanti ada balai sendiri, Pak. Tapi sementara ini masih Dirjen, nanti kebetulan Pak Direkturnya nanti yang narasumber kita yang berikutnya nanti. Nah, jadi SKP itu sertifikasi kelayakan pengolah ini cukup ketat. Jadi pengolah unit pengolahnya, kalau yang tadi ada dari Balai POM itu ada MD yang untuk frozen MD Pak. Iya. Nah, kalau yang goreng-goreng PIRT, ya. kemudian halal itu akan mudah didapatkan selama pelaku usaha itu sudah memiliki SKP. Karena tidak semua pengolah di luar ikan itu menerapkan SKP. SKP itu kita sulit loh, kita membina pengolah dari awal itu kembalikan ke pusat, kita kirim ke pusat verifikasi ke sini ada catatan lagi ya Pak. Ada. Catatan besok berapa bulan kita laporan sudah selesai, sudah ditindaklanjuti, Dicek cek lagi, berulang-ulang. Iya. Itu yang paling berat. Kalau ya kayak MD katanya udah lulus SKP udah nggak mikir, halal apalagi. Iya. Halal itu dulu ketat, merasa kita sulit karena apa? Karena ya tadi SKP-nya belum jalan ya. Iya. Jadi SKP itu ketat, mulai dari layout pintu masuk, pintu keluar tidak boleh jadi satu. Iya. Jadi Diatur. bahwa bahan baku yang mau diolah, terus kemudian diolah keluar menjadi bahan yang sudah hasil produksi tidak boleh satu pintu. Iya. Nah, kalau
biasanya kalau yang mungkin di luar atau yang belum pengolah ikan yang belum sampai SKP kan masih mungkin jadi satu. Dekatan sama ya, lab gitu ya Pak ya. Ya, kemudian bisa kepleset bahwa masuk ada airnya keluar. SKP itu untuk produk Mas. SKP itu kan Pengolahan. untuk Pengolahan. UP-nya Pak. Ya, tapi nanti keluarnya produk. Jadi dari satu produk misalkan bakso ikan ya keluar nanti satu SKP pengolahan untuk bakso ikan. Kalau yang jaminan sertifikasi hasil tangkapan itu ada nggak di pelabuhan? Jadi hasil tangkapan ada sertifikasi untuk Belum quality. ada. Jadi sertifikasi yang kita terbitkan yang diterbitkan oleh pusat itu baru yang Pengolahan. Pengolahan ya. Kalau yang lain itu Tadi masih yang disinggung Mbak Marta tadi kan ini kapal mendarat nih ngedoke bongkar gitu kan. Sementara ini sudah ada yang berusia 4 hari, ada yang berusia 3 hari. Kan kita juga butuh memastikan jaminan kualitas produk itu bukan hanya barang yang masuk ke Jogja. Tapi barang ya misalnya kayak di Sadeng itu. ya. Kalau yang itu sebenarnya ada Pak di aturan permennya itu namanya CPIB, jadi cara penangkapan ikan yang bagus ya. Tapi memang itu Jadi kayak halal gitu Pak ya, kalau di tapi itu memang belum Itu kewenangan Belum provinsi apa pusat? Bang? kalau itu kewenangan provinsi ya. Provinsi ya. Jadi PR meneh, Mbak. itu kita banyak PR-nya Pak. yang di budidaya juga ada CPIB, cara perbenihan ikan yang baik, Ya. cara budidaya ikan yang baik. Kalau yang budidaya sudah jalan ya? Sudah jalan, yang ini sudah jalan karena apa? sertifikasi. Karena nanti ketertelusuran ini sudah berlaku kalau yang di budidaya. Jadi ikan ini nanti berasal dari mana, kemudian benihnya yang memproduksi siapa. Jadi Jelas Pak. benih itu kan nanti bisa ada dikasih antibiotik ya di awal. Nanti pas mau ekspor dicek ada yang namanya antibiotik konon katanya sampai terbawa sampai nanti di akhir produk itu sehingga betul-betul itu dianu betul oleh pembelinya pun tidak mau gegabah kalau tidak punya sertifikat tidak mau beli, tapi kan yang ditangkap ini belum begitu membumi lah. Kaitkan dengan sertifikasi hasil tangkapan ya. Karena ikan kita juga ikannya bagus-bagus Pak. Ya. Artinya kita tangkap mesti langsung masuk box truk langsung ada pembelinya. langsung Surabaya. Jadi maksudnya mungkin sepakat dengan Pak Aslam ketika semua lini itu ada sertifikasinya kan jaminan keamanan nanti produsen juga seneng karena tidak perlu mengurus perizinan yang lain sudah jelas ada tinggal dilihat sertifikasi yang ada dan pasti kualitasnya sama gitu Pak maksudnya. Ya hanya memang bisa diupayakan. Ya memang kita itu tadi perlu dalam penerapannya kan nggak bisa langsung saklek gitu, tapi harus pelan-pelan, terutama didukung oleh yang membutuhkan. Kalau yang membutuhkan itu harus ada sertifikat, kalau nggak mau terima otomatis semua mengurus. Iya. Tapi kalau itu tadi kalau peluang-peluang semua gitu, masih laku ya kita nawarkan ya. Berarti memang masih perlu dimaksimalisasi edukasi. Iya betul Pak. Edukasi dari hulu sampai hilir tadi itu. Mulai dari hulunya sampai dengan pengolahnya sampai dengan hilir konsumennya. Artinya membangun paradigma edukasi itu penting dan itu tidak hanya oleh Dinas Kelautan Perikanan, oleh seluruh stakeholder. Beliau sebagai pengolah juga ada kepentingan untuk membangun edukasi kepada teman-teman sesama di asosiasinya. Ya sepakat Pak, karena nanti juga ada misalnya dari sisi kesehatan, mutu, kemudian dari sisi bisnis tentu saja Pak. Ada sertifikasi yang harus atau legalitas yang harus dipenuhi, itu kan semua aspek akan ikut serta di dalamnya. Karena orang kita tuh kalau nanti sertifikasi nanti dampaknya susah, nggak mau atau menjadi lebih mahal gitu ya. Itu menjadi pertimbangan bagi bisnis. Yang sudah tersertifikasi pasti lebih mahal kan Pak daripada yang enggak gitu ya. Iya, jelas. Iya. Nah nanti dari etika bisnisnya lagi Pak, daripada mahal kan biaya produksinya jadi lebih tinggi. Nah ini bagian dari edukasi Pak. Perlu dibangun, agak kompleks Pak nanti. Perlu dibangun edukasi pemahaman kan kadang-kadang begini. Alah sertifikasi ribet, nambah biaya. Kesannya itu loh, ribet nambah biaya. Padahal sebenarnya kalau yang cerita Mbak Daris,
sertifikasi itu akan justru menaikkan daya jual produk. Saya ketemu sama teman-teman pelaku UMKM itu dulu awal-awal ketika kita tawani sertifikasi itu, ngerasa mboten samaon Pak. Keterangan pun Iya. payu gitu. Ini wewes payu Pak itu. Darisman rumiyin nggak ngoten niku, Pak. Setelah saja sekarang Iya. mulai. Dan itu akan terbentuk. Nah, gimana supaya lepas dari Nah, Iya. Ya Yang seperti tindakan Mbak Salam tadi. Jadi ditawarin dengan perizinan seperti SKP itu dulu itu saya nggak berpikir ribet gitu. Iya. Tapi setelah saya merasakan dampaknya kita mempunyai SKP, jelas kami sekarang udah banyak yang magang. Ya ini hari ini saya kan dititipin ada yang PKL di tempat saya dari Aceh, dari Palembang, dari Jakarta itu ada 3 orang. Itu kan magang tempat saya selama 6 bulan. Dari sekolah kelautan. Nah itu kan dampaknya saya senangnya di situ karena kan ada yang bantuin. Ya yang jelas nilai jual kita juga semakin tinggi ya. Artinya dengan sampean punya SKP itu bisa meningkatkan produksi jaringan. Produksi. ya, Iya. karena jadi yang mengarahkan para mahasiswa PKL dan lain sebagainya kan dari kementerian itu. Iya. Jadi mana harus yang sudah tersertifikasi oleh kementerian. Wong dari pelanggan aja seperti rumah sakit sama pesantren itu dia itu setelah ke tempat saya lihat produksinya dia udah nggak minta persyaratan yang lain, oh sudah standar ini. Jadi konsumen itu lihat tempat pengolahan mungkin udah secara layoutnya tadi dengan dari Pak Bayu pintu masuk tidak boleh kita bahan baku tidak satu pintu karena nanti ada kontaminasi silang itu Ya, ya. betul. Nah itu kan sudah dia udah Yakin sudah ya. yakin lah disitulah apa ya fungsi dari izin tadi dari SKP dari izin-izin yang difasilitasi dari dinas itu. Dan hari ini banyak metode untuk membuat customer itu trust dengan produk kita ya, yaitu Iya. secara visual Pak ya. Tinggal yang sudah mengikuti rule, yang punya sertifikasi tinggal didokumentasikan bentuk ini loh tanggung jawab kami seperti ini. Baik di 5 menit terakhir ini dengan masih banyak tantangan dan tambah PR hari ini Pak Aslam. Bagaimana upaya atau cara dan juga komitmen dari masing-masing bapak-bapak meniko untuk bagaimana kita menjaga kualitas ya salah satunya dengan rantai dingin tadi agar produk ikan dan kelautan kita ini memang aman dan kualitasnya terjamin bagi para konsumen dari Pak Kadis. Ya, yang jelas ya kita akan terus meningkatkan tadi pembinaan ya supaya nanti ya semua dari dinas kemudian stakeholder juga paham dan ikut mendukung semua karena tidak mungkin kita Sendirian, Pak. Kemudian lintas OPD juga perlu artinya kita kan tidak mungkin dinas kelautan perikanan untuk urusan UMKM ini lepas dari Disperindakob, lepas dari istrian ya semua kan harus saling mendukung ya karena kita memang untuk produk kelautan perikanan ini kita hulu sampai hilir, tapi di hilirnya kan nanti masih ada tingkatnya lagi supaya produk kita itu bisa kalau yang di koperasi naik kelas, kalau kita ya bisa nanti lepas menjadi ke pasar global, Internasional, ya. pasar internasional harapan kita seperti itu. Ya. Baik dari Pak Aslam Pak mengerjakan PR-nya Pak. Ya memang gini, untuk membangun paradigma di masyarakat itu perlu diintervensi bisnisnya. Bentuk intervensi bisnisnya itu salah satunya dengan sertifikasi tadi itu. Sertifikasi terhadap hasil tangkapan kelautan yang masuk di Jogja itu harus ada jaminan sertifikasi amannya, aman dari sisi produk sehat. Berikut juga sertifikasi di titik-titik istilahnya bukan sertifikasi ya, tapi ada declare di setiap titik mata rantai dingin ini bahwa memang dari titik 1 ke titik 2 ini posisinya aman. Jadi misalnya tadi di Sadeng itu Sadeng keluar, ikan keluar ini dia punya declare sertifikasi bahwa ikannya sehat, bahwa ikan secara jenis bagus, tapi secara intrinsiknya dia aman tidak. Nah butuh sertifikasi di situ. Sehingga di titik pasok yang kedua berikutnya itu dia sudah jaminan
sertifikasinya ada sertifikasinya dari Sadeng, oh berarti ini aman, sehat gitu. Artinya sertifikasi itu sebagai intervensi bisnis. Biar di setiap titik itu ada jaminan aman tadi itu, standar mutu. Kemudian kaitan dengan masyarakat juga perlu diintervensi. Tadi beliau ngendika, ya masyarakat juga perlu ada edukasi dan produsen juga bisa menyesuaikan pasar. Jadi diintervensi pasar, biar pasar itu terbangun paradigma konsumsi produk sehat. Sehat itu sertifikasi itu kan ada halal, ada PIRT, ada macam-macam di setiap produk ini. Ini bagian dari mengedukasi konsumen, biar konsumen juga selektif dalam membeli produk. Kalau konsumen selektif membeli produk, tentu produsen juga akan menyesuaikan pasar nanti. Betul. Yang terakhir tadi kaitan dengan rantai dingin ya, tugasnya pemerintah daerah itu kan hanya dalam tanda petik ya memfasilitasi kegiatan yang sudah ada, bukan membuat kaitan dengan tadi kalau saya matur fasilitas fungsional berupa ketersediaan daya dingin tadi itu, mau cold storage atau balok es atau itu ya memang ke depan harus kita maksimalkan Mas Bayu. Kaitan dengan ketersediaan sarana untuk rantai dingin ini. Jadi ada nanti yang dimohonkan ke para wakil rakyat ini salah satunya adalah tadi ya Pak, komitmen untuk membuat peraturan yang mendukung tadi ada munculnya sertifikasi ya Pak. Kemudian yang kedua adalah fasilitasi ya. Ada yang kurang Pak? Yang mau diminta dari Dewan Pak, teman-teman pengusaha. Saya kira sudah cukup. Seandainya nanti udah terrealisasi, nanti saya bagi seorang pengolah itu saya sudah cukup. Karena dengan seperti itu kita pasti mendapatkan kualitas ikan yang paling bagus. Dan mudah jadinya, lebih mudah ya Pak, nggak perlu memilih sendiri, sudah jelas tinggal. Kita nggak usah susah. Oh ini kan dari mana. Tapi kalau udah ada sertifikasi tadi saya kira udah. Oke, tapi baik kalau ada yang masih kurang boleh nanti disampaikan langsung ke Pak Aslam ya Pak. Atau Pak Kadis dan jajarannya. Oke, bagi konsumen ini sebenarnya ada dua nih. Bagi produsen yang produsen dari rantai awal itu adalah soal responsibility, soal tanggung jawab. Jadi moral dan juga etika bagaimana ini menjaga tetap kualitasnya baik sampai kepada konsumen. Sebagai konsumen saya sepakat dengan Pak Aslam, kita harus cerdas. Karena kalau kita cerdas nantinya, ini akan mengikuti kita juga kok. Kalau tidak diakses oleh konsumen pasti akan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Berarti dua hal, bagaimana di satu sisi itu adalah tanggung jawab kita, kemudian yang sisi lain kita harus lebih smart. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Kadis dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah memberikan kita wawasan bahwa rantai dingin tidak sekedar rantai dingin, tapi banyak PR untuk Pak Aslam, tapi juga teman-teman di perusahaan produsen ini nanti memperbanyak sertifikasi untuk keamanan bagi konsumen. Pak Kadis, matur nuwun juga. Dan teman-teman terima kasih banyak dari Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis yang tadi membuat kita obrolannya semakin menarik. Dan semoga kita ketemu lagi di Wicara Mina selanjutnya dengan topik dan bahasan yang lain yang membuat kita semakin cerdas. Saya Marta Sasongko, keep smart.